Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pesan dan wasiat dari nabi-nabi kita, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Yang dalam pesan itu isinya adalah bagaimana kita memasrahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan Islam. Orangnya muslim. Wala tamutunna wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu pesan Nabi Ibrahim, pesan Nabi Yakub, dan pesan semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pertemuan malam ini kita akan lanjutkan bahasan kita masih di seputar pembicaraan kisah para nabi sebelumnya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 134. Dalam surat Al-Baqarah ayat 134 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ayat ini pada dasarnya penutup dari kisah-kisah sebelumnya. Di sini menggunakan huruf isyarah tilka. Di dalam bahasa Arab itu isyarah itu artinya petunjuk. Ada hadza, hadhihi, ada tilka, dzalika, tilka. Tilka ini digunakan untuk menunjuk kepada sesuatu benda yang jenisnya perempuan. Salah satu bentuk benda yang jenisnya perempuan itu tandanya adalah ada tak marbutah, tun, imra'atun, ada Fatimatu. Di sini yang ditunjuk oleh kalimat penunjuknya adalah ummatun. Umat ini ada tak marbutahnya enggak tuh? Ada. Berarti dia perempuan. Dalam bahasa Arab disebut dengan muannas. Muannas kalau laki-laki muzakkar. Maka kemudian kata laki-laki disebut dengan zakar. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki itu dapat bagian 2 dibanding 1 dari perempuan. Tapi kata zakar itu laki-laki menunjuk pada kelamin. Tapi kalau menunjuk pada peran di dalam masyarakat menggunakan kata ar-rajul. Maka nanti akan muncul kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu bukan menunjuk pada kelaminnya, tapi menunjuk pada perannya. Itu memimpin, mengampu, dan merawat. Bahasanya begitu, qawwamun. Kepada siapa? An-nisa, perempuan. Nah, kata an-nisa ini menunjuk kepada peran. Nanti perempuannya namanya unsa. Makanya disebutkan dalam surat An-Nisa, lidzakari mislu hadzil unsayain.
Kalau dia jenis kelaminnya laki-laki, bapak 2. Kalau dia perempuan 1. Jadi 2:1 tuh. Itu bahasa Al-Qur'an. Membedakan antara laki-laki sebagai jenis kelamin dan sebagai peran di dalam masyarakat. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan gender role, peran gendernya. Itu pelajaran orang kampus. Kita bilang peran di dalam masyarakat. Tilka ummatun, itulah umat. Yang dimaksud dengan ummatin itu adalah kelompok umat, komunitas umat. Maka diambil ke dalam bahasa Indonesia jadi umat. Biasanya kalau disebut umat menunjuknya kepada umat Islam. Kalau diartikan komunitas, community, yang di situ ada persamaan. Tapi kalau tidak ada persamaan, dia mencakup semuanya, namanya society. Bahasa Inggris juga ada. Masyarakat. Tapi di sini menggunakan kata umat, tilka ummatun, itulah umat. Siapa umat yang disebutkan? Qad khalat, yang sudah berlalu. Kata khalat itu dalam bahasa Arab dari kata khala. Khala itu kosong. Maka nanti ada disebut dengan rumah kosong, baitul khala, yaitu WC. Kenapa? Karena di situ ente masuk sendiri, nggak ngajak-ngajak orang. Bapak kalau masuk WC ngajak teman nggak? Ada ngajak teman? Nggak ada. Kenapa? Rumah sendiri, kos sendirian. Baitul khala. Nah, kata khala ini dipakai Anda melewati sesuatu nanti sendirian dan nggak ada setelah itu. Nah, khalat. Tilka ummatun qad khalat. Pakai qad. Kata qad itu dalam bahasa Arab kalau dia masuk ke fi'il madhi maka artinya taukid. Kalau masuk ke fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Qad taksuru, kadang-kadang banyak. Tapi kalau bilang qad kasurat, banyak banget itu. Begitu bahasa Arab. Di sini menggunakan tilka ummatun qad khalat. Itulah umat-umat yang sudah lalu. Siapa umat-umat yang sudah lalu yang disebutkan di dalam Al-Quran itu? Para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Itulah umat-umat yang lalu. Jangan kalian, kata Nabi, menyebutkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub yang kita sebutkan ceritanya sebelumnya, dan orang-orang Muslim yang menyerahkan diri kepada Allah dari anak-anak mereka, jangan kau anggap mereka ini Yahudi atau Nasrani. Jangan kau libatkan mereka ini Yahudi atau Nasrani, mereka agamanya bukan itu. Kan disebutkan makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Kata Allah, Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kenapa Allah mengkritik? Karena orang Yahudi bilang Nabi Ibrahim itu agamanya Yahudi. Orang Nasrani bilang Nabi Ibrahim agamanya Nasrani. Dikritik. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan. Tapi dia adalah orang yang tauhidnya bersih. Nggak seperti orang Yahudi dan Nasrani. Bukan cuma tauhid dan akidahnya bersih, tetapi juga musliman. Dia menyerahkan semua perbuatannya, pikirannya, otaknya hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat ayat ini pada dasarnya mengajarkan kepada kita tentang sejarah. Kenapa? Karena ini menceritakan tentang umat sebelumnya. Anda sebagai seorang muslim harus menghargai sejarah, harus mempelajari sejarah dan mengambil ibrah dari sejarah itu. Jangan sampai berulang sesuatu yang negatif dari sejarah itu. Kalau dia berulang, sudah tahu umat-umat sebelumnya hancur karena faktor A, faktor A ini dimunculin lagi kembali. Ngerti nggak maksudnya, Pak? Udah tahu umat dulu itu hancur disebabkan karena akhlak karakternya yang bermasalah. Dihidupin lagi sekarang. Nah kalau dihidupin sekarang, maka jangan heran kalau banyak
struktur di dalam masyarakat kita itu kemudian menjadi lemah. Maka kita harus belajar dari sejarah, tapi jangan terjebak dengan masa lalu. Jangan romantisme masa lalu. Dulu bapak gue tuh punya tanah banyak, sekarang udah nggak ada, ngomongin dulu. Ya kan? Itu namanya romantisme. Jangan terjebak masa lalu, tapi masa lalu penting untuk pelajaran. Kenapa? Wa inna fi qasasihim la'ibratun liulil albab. Dalam surat Yusuf tuh, ketika Allah cerita tentang Nabi Yusuf, itu di belakangnya disebutin tuh wa fi qasasihim ibratun liulil albab. Dalam kisah-kisah mereka, para nabi dan rasul serta orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibrah. Apa tuh ibrah? Pelajaran. Bagi siapa orang yang bisa mengambil pelajaran? Liulil albab. Kalau orang ada otaknya. Kalau orang ada otaknya tapi sungsang tuh otak cara pikirnya bermasalah. Nggak bisa ngambil pelajaran, Pak. Siapa? Udah tahu ini bohong mulu, tetap aja didukung. Itu otaknya sungsang. Kenapa? Yang namanya kebohongan jangan didukung dong. Yang namanya kebohongan harus dilawan. Ini didukung tuh. Berarti otaknya bermasalah nggak? Bermasalah. Kalau orang otaknya bermasalah nggak akan bisa ambil ibrah. Tapi orang-orang yang menggunakan otak dan hatinya, maka dia bisa ngambil ibrah. Apa? Umat-umat terdahulu Allah ceritakan dihancurkan. Siapa yang dihancurkan? Seperti Fir'aun, lalu Qarun, Haman. Kenapa mereka dihancurkan? Karena sombong. Kesombongan. Merasa dirinya benar, nggak mau dikritik. Kalau ada orang kritik, dinyinyir. Saya beri contoh misalnya Fir'aun. Fir'aun ini bagaimana dia nggak sombong? Nggak pernah sakit. Kalau presiden-presiden kita pernah sakit nggak, Pak? Pernah nggak? Fir'aun nggak pernah sakit. Dia punya kekuasaan Mesir semua. Maka dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Tuhanmu adalah saya. Saya yang menghidupkan, saya yang matikan. Itu maksudnya. Dia pantas sombong karena memiliki kekuasaan yang besar. Kesatu. Tapi kesombongannya udah melampaui batas. Kenapa? Saking sombongnya dia mengaku Tuhan. Sombong nggak tuh, Pak? Ada nggak raja-raja kita dari sejarah Indonesia sampai presiden-presiden kita sombong ngaku Tuhan? Ada nggak? Nggak ada yang ngaku Tuhan. Fir'aun ngaku Tuhan. Hebat nggak tuh, Pak? Hebat itu. Namrud. Kalau Namrud diktator, tapi Fir'aun ngaku sebagai Tuhan. Sombong. Sombong apa? Kekuasaan. Yang kedua Qarun. Kayaknya luar biasa. Sampai gembok-gemboknya nggak bisa dibawa oleh orang biasa. Harus ada beberapa orang yang bisa membawa gembok itu. Bayangkan kalau gemboknya aja seperti itu beratnya, Pak. Gimana tempat penyimpanan hartanya? Kaya. Sombong. Wajar nggak kalau dia sombong? Menurut logika kita wajar dia punya uang. Yang kurang ajar tuh orang miskin sombong. Nah itu kurang ajar tuh. Nggak punya duit, nggak punya apa, sombong. Tapi kalau dia punya duit, punya harta, kekayaan kayak Qarun tuh, kaya, wajar. Tapi Allah hancurkan juga. Yang ketiga Haman, punya ilmu, teknologi, sampai dia bisa bangun piramid. Bayangkan tuh. Sesuatu yang nggak pernah dipikirkan orang. Sebelum Masehi mampu membuat piramid, sampai sekarang masih ada tuh piramidanya, Pak. Apa kata Firaun? Haman, coba kau buat satu menara. Saya mau lihat Tuhannya Nabi Musa. Kata Firaun. Kurang ajar Nabi Musa itu. Kurang ajar Firaun itu. Ingin melihat Tuhannya Nabi Musa. Sombong tuh. Allah hancurkan sombongnya. Nah, sombong sekarang diambil, Pak. Oleh para penguasa, para pejabat. Di mana letak sombongnya? Merasa diri paling benar. Itu sombong tuh jadinya. Merasa diri paling benar, paling kuasa. Sehingga membuat kebijakan yang nyusahin orang. Sombong. Kalau dibilangin, apa dia bilang? Orang pintar cuma ngomong doang. Tuh bayangkan. Dikritik dibilang seperti itu. Itu sama dengan sombong. Yang seperti itu bisa membuat satu bangsa hancur. Seperti yang diceritakan Allah
di dalam Al-Quran tentang Fir'aun, Qarun, dan Haman. Dan itu akan berulang. Karena itu maka kita harus belajar dari sejarah. Belajar dari sejarahnya orang-orang Yahudi yang membangkang kepada Allah dan Nabi Musa. Belajar, jangan sombong. Nah, karena itu maka sejarah menjadi penting. Diceritakan dalam Al-Quran, tilka ummatun qad khalat. Itulah umat yang sudah lalu. Ente pelajari itu. Apa yang membuat mereka hancur, apa yang mereka membuat jaya. Ambil tuh pesannya, terapin tuh. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laha ma kasabat wa alai wa lakum ma kasabtum. Kata Allah, umat terdahulu sudah melaksanakan tugasnya. Dan dia akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Udah dapat bagiannya dia. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ismail sudah mendapatkan bagiannya. Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakum ma kasabtum. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu lakukan. Kalimat ini mengajarkan kepada kita, yang pertama, kalau kita baca kitab-kitab tafsir, ada satu kitab tafsir yang sangat bagus ya, namanya Mafatihul Ghaib. Tafsir ini ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kata Ar-Razi itu dari kata Rai. Rai itu adalah satu wilayah di wilayah Khurasan. Sekarang Persia, Iran. Nah, salah satu di antara ulama-ulama tafsir yang sangat luar biasa ini namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Di dalam kitab tafsir tersebut dia mengatakan ayat ini yang saya bacakan tadi menunjukkan bahwa kita dilarang untuk taklid kepada seseorang ataupun kepada ideologi seseorang, termasuk taklid dalam agama. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Apa itu taklid? Taklid itu ngikutin, tapi tanpa tahu dasarnya, dalilnya, itu taklid. Tapi kalau kita ngikutin ulama, kita tahu dalilnya, kita tahu alasannya, itu namanya ittiba, mengikuti. Tapi kalau kita ngikuti orang, tapi kita enggak tahu dalilnya, enggak tahu dasarnya, namanya taklid. Karena itu, supaya kita tahu dalilnya, kita tahu alasannya, ngaji dong. Biar tahu. Misalnya saya beri contoh, sholat wajib nggak sholat? Apa dalilnya? As-sholatu imaduddin. Sholat itu si Imaduddin itu. Sholat adalah tiang agama, itu kan hadis. Ada nggak Al-Qur'annya? Ada. Apa tuh? Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Pertanyaannya, bagaimana caranya saya mendirikan sholat? Dari mana caranya? Dari hadis-hadis Rasulullah. Rasulullah mengajarkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Karena sholat itu dasarnya melihat Rasulullah, kira-kira terjadi perbedaan pendapat enggak Pak? Terjadi. Kenapa? Karena ngelihat, ngikutin. Maka ada yang angkat tangan pada saat takbir, Allahu Akbar. Ada yang angkat tangan, Allahu Akbar. Ada yang kagak, Allahu Akbar, dia baca. Allahu Akbar, dia turun, nggak pakai angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah, nggak pakai angkat tangan. Mazhab Maliki. Tapi mazhab Syafi'i, Allahu Akbar, turun, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan semua. Namanya takbir intiqal. Pakai Allahu Akbar, namanya takbir intiqal, tapi dia ngangkat tangan, gerakin tangan. Itu dalam persoalan fikih terjadi ikhtilaf. Tapi orang tuh ngerti dalilnya, ngerti dasarnya. Karena itu maka harus banyak ngaji supaya tahu apa yang jadi dalil dan dasarnya
kita melaksanakan ibadah kita. Itu namanya taklid. Tapi ada taklid. Taklidnya taklid, itu namanya ittiba. Kalau tidak seperti itu namanya taklid dan itu dilarang. Kalau taklidnya sampai buta, pokoknya kalau dia yang ngomong benar udah, yang lain salah, tuh itu taklid buta itu. Kalau dia yang ngomong nih gue ikutin, ustadz lain salah, bahaya tuh. Itu nanti akan muncul ta'assub. Ta'assub itu fanatik. Fanatiknya buta. Sehingga dia ngikutin apapun yang dia lakukan, yang dia omongin, udah pasti benar. Itu bahaya. Dan itu dikritik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente menuhankan orang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada satu cerita. Cerita ini tentang seseorang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah seorang murid dari Imam Syafi'i. Beliau murid langsung dari Imam Syafi'i, tapi berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Beliau nggak pernah lepas doain gurunya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal sampai 20-an tahun lebih dia nggak pernah meninggalkan doa buat gurunya dalam sholat-sholatnya. Itu hebat nggak Pak? Padahal Imam Ahmad bin Hanbal itu pendapat-pendapatnya banyak beda dengan Imam Syafi'i. Maka dia mendirikan satu mazhab. Bukan dia mendirikan satu mazhab, tapi dia punya pendapat yang pendapat itu lalu kemudian diperkuat oleh muridnya, makanya di mazhab. Namanya mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini masih ada sampai saat ini. 4 mazhab yang berkembang di dalam dunia muslim. Ada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini tersebar di wilayah Asia Tengah, Asia Selatan. Jadi kalau Asia Selatan itu seperti apa? India, Pakistan, Bangladesh itu mazhabnya Hanafi. Sampai ke Turki, itu mazhabnya Hanafi. Kemudian mazhab Maliki tersebar di wilayah Afrika Utara. Sampai Spanyol, Andalus. Itu mazhab Maliki. Misalnya mana? Aljazair, Maroko, Mesir, Tunisia, Libya, itu mazhabnya Maliki. Mazhab Syafi'i ada di sebagian Mesir, karena Mesir itu di Afrika Utara, sampai kemudian di wilayah Hadramaut, sampai kemudian di wilayah Asia Tenggara dan Indonesia. Mazhab Hambali di mana? Mazhab Hambali ada di Saudi, ada di Kuwait, dan di wilayah Qatar dan Dubai. Itu mazhab Hambali. Maka mazhab Hambali yang ada di Indonesia itu disebarin oleh mahasiswa-mahasiswa yang belajar di sana. Di mana? Di Jami'ah Al-Madinah Al-Islamiyah bil Madinah Munawwarah, Universitas Islam Madinah itu satu. Yang kedua, Universitas Ibnu Saud. Yang ketiga, Universitas Ummul Qura. Di bawah itu disebarin lah tentang fikih mazhab Hambali. Tapi nggak banyak. Mazhab yang paling dominan di negara kita Indonesia adalah mazhab Syafi'i. Dan Ahmad bin Hanbal ini datang orang sama dia. Orang ini bilang, ya Ahmad bin Hanbal, saya mimpi. Seolah-olah dalam mimpi saya bertanya. Di mimpi ini dia bilang, siapa manusia paling ahli dalam urusan agama? Dalam mimpinya. Lalu dalam mimpi itu dia dapat jawaban. Apa jawabannya? Dalam mimpi itu jawabannya adalah orang yang paling pandai tentang urusan agama adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ketika mendengar orang itu bilang sama Imam Ahmad bin Hanbal, dia bahagia enggak? Enggak. Kalau kita ada yang ngomong sama kita, Ustaz, ana mimpi semalam Ustaz ini orang yang paling pintar di antara semua Ustaz yang ada di Kemanggisan, misalnya. Bangga enggak? Bangga enggak, Pak? Kita mungkin bangga tuh. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal yang memang ilmunya enggak sembarangan, diakui. Dia nangis, Pak. Dia bukan gembira, tapi dia nangis, dia bilang, itu cuma mimpi. Dan mimpi itu enggak boleh dijadikan dasar akidah tuh.
Jadi ingat, mimpi itu enggak boleh dijadikan dasar akidah. Kalau ada ente dapat sesuatu yang terkait dengan akidah melalui mimpi, hati-hati Pak. Karena belum tentu benar. Dan itu enggak boleh dijadikan sebagai dasar akidah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ambillah akidahmu itu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambil dari situ, bukan dari mimpi. Apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ini kisahnya adalah kita itu harus hati-hati mengambil ilmu terkait dengan akidah. Tidak boleh mengambil itu berdasarkan taklid soal akidah. Jadi kalau kita belajar akidah tauhid harus tahu tauhid kita itu, kita harus tahu dasar-dasarnya. Maka belajar Pak, jangan sampai tidak belajar. Laha ma kasabat wa 'alaiha maksabat. Yang kedua, dalam ayat ini itu diajarin semua orang pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang mampu menolong kita. Kenapa? Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Mereka mendapatkan apa yang mereka usahakan, kamu pun akan mendapatkan yang kamu usahakan. Tidak ada yang satu memberikan manfaat kepada yang lain. Amalan ente memberikan manfaat buat ente. Bukan amalan orang lain bisa menyelamatin ente. Maksudnya gitu. Kenapa? Karena di agama-agama lain Pak, itu ada konsep. Namanya konsep dosa bawaan. Sudah dengar Pak ya? Dosa turunan. Hah? Dosa waris. Kalau harta waris enak. Dosa waris. Jadi dosa diwariskan. Dan itu ada di dalam tradisi agama Kristen. Namanya dosa waris. Dosa yang diwariskan, dosa yang diturunkan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan original sins. Dosa warisan atau dosa asal. Yang ajaran ini bukan ajaran dari Nabi Isa. Tapi ajaran ini dicetuskan oleh seorang namanya Santo Agustinus. Jadi banyak ajaran agama Kristen itu kadangkala penyimpangan dari ajaran Nabi Isa. Tapi ajaran yang diambil dari Paulus. Nah, salah satunya adalah Santo Agustinus. Apa ajarannya? Semua manusia itu mewarisi dosa dari Adam. Jadi Adam yang berdosa kita ikut-ikutan dapat Pak. Bayangin Pak, kalau seandainya itu dipakai seluruh dunia, misalnya kan, berapa triliun manusia itu sampai hari akhirat, hari kiamat, dapat dosa warisan. Kalau harta warisan enak. Bapak kalau pilih dosa warisan untuk harta warisan Pak? Harta warisan. Tapi ini dosa warisan, semua manusia mewarisi dosa dari Adam. Dan dosa ini membuat manusia cenderung berbuat salah dan terpisah dari Allah. Tuh, yang kedua. Karena manusia itu adalah mewarisi dosa dari Nabi Adam, maka keselamatan hanya melalui Kristus. Tuh. Gimana caranya? Nebus. Dengan apa? Bayar. Makanya pas dibayar, dosa tebusan. Kemudian mereka dianggap tidak ada dosanya lagi. Masuk ke dalam surga. Enak banget kalau jadi orang Kristen. Bayar aja. Tapi kita apa enggak? Kenapa? Yang pertama, Anda akan mendapatkan dari apa yang Anda lakukan. Yang kedua, apa yang Anda lakukan itu tidak akan diwariskan kepada yang lain. Dan apa yang dilakukan orang lain tidak diwariskan kepada Anda. Masing-masing bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nanti pas Anda pada saat di hari akhirat, nggak mungkin Anda cari istri Anda. Nggak mungkin Anda cari anak Anda. Kenapa? Masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Gue ini selamat nggak ya? Bayangkan Pak. Kalau mikirin dirinya selamat atau tidak selamat, kira-kira mikirin orang lain nggak akan mikirin Pak. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak bermanfaat itu harta yang kau kumpulin, nggak ada.
Anak yang kau bangga-banggain nggak ada. Kecuali orang yang datang pulang kepada Allah dengan qalbun salim. Itu satu. Kedua, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kata Allah, di akhirat nanti manusia akan lari itu karena paniknya. Dari siapa? Dari temannya, dari saudaranya, dari bapaknya, dari ibunya, dari anaknya, dari istrinya, sahibatihi wa bani. Masing-masing sibuk. Kenapa? Anda akan bertanggungjawabkan apa yang Anda lakukan. Nah, karena itu maka pada saat ketika kita berada di dunia ini, Anda siap-siap, persiapin, jangan santai. Ada sebuah hadis Nabi, Pak. Nah, hadis ini populer. Kalau perlu kita harus hafal ya hadis ini. Karena hadis ini dari dulu sampai sekarang nggak berubah ini hadis. Dan ini dibaca oleh orang. Apa? Idza matal insan atau idza mata ibnu Adam. Kalau manusia itu meninggal, in qata'a amalu. Maka amalnya in qata'a, terputus. Artinya kalau orang udah meninggal di alam barzakh, dia nggak bisa lagi beramal. Anda di alam barzakh meninggalkan dunia, ente udah nggak lagi bisa beramal, ngumpulin pahala nggak ada. Tapi itu adalah hari penyesalan Anda. Kenapa gua dulu waktu di dunia gua nggak jadi orang soleh? Dulu gua dunia gua punya duit, gua nggak mau sedekah. Makanya Allah dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun itu ceritain wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi Allah bilang nih ke kita, ngingetin. Tapi sebelum dia ingetin disuruh kita. Apa perintah Allah? Wa anfiqu, infakkan. Sedekahkan. Kata infak ini mencakup semua. Sedekah, wakaf, atau memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan dan seterusnya, hadiah. Itu wa anfiqu mimma razaqnakum, dari sebagian yang kami rizkikan kepada kalian. Min qabli, sebelum ayyatiya ahadakumul maut, datang kepada kalian mati. Kenapa kata Allah sebelum datang kematian kepada kalian? Karena orang yang sudah mati dia bilang sama Allah, fayaqul, ya Allah Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya kau tangguhkan sedikit aja, kembalikan saya sedikit. 1 menit, 1 jam, 1 hari ke dunia. Apa kata dia? Fa asaddaqa, saya pasti akan sedekah. Wa akum minas sholihin, saya akan jadi orang soleh. Jadi dua tuh, dia akan sedekah, tapi dahulu sedekah dulu, baru jadi orang soleh. Yang dimaksud orang soleh itu apa? Ente sholatnya jadi tambah bagus, puasanya tambah bagus tuh. Tapi kenapa sedekah lebih awal disebutin? Bukan sholat, zakat dan sebagainya, bukan sholat, puasa dan lain sebagainya. Karena yang memberikan manfaat bagi orang yang sudah meninggal. Ini ceritanya orang meninggal nih. Apa dapat ceritanya nggak ada orang meninggal? Saya dapat, Pak. Gimana ceritanya? Itu Al-Quran. Apa dia bilang tuh? Fa'asaddaq, itu kan cerita dia. Saya pasti akan sedekah. Kata Nabi. Nabi bilang nih, inna sadaqata, sesungguhnya sedekah. Pakai inna, harfu taukid. La tutfi'u, ada la lagi nih, lam taukid. Jadi ada 2 huruf taukid 2 nih. Kalau dalam bahasa Arab, kalau ada 2 huruf taukid masuk ke sebuah kalimat, maka kalimat itu menjadi serius. Benar-benar tuh terjadi. Inna sadaqata la tutfi'u ala ahliha haral kubur. Kata Nabi, sedekah sungguh benar-benar memadamkan panasnya api neraka, api kubur kepada penghuni kubur. Jadi orang di dalam kubur pasti masukkan, Pak, setelah ditanya dia nggak bisa menjawab dengan bagus. Lalu kemudian disiksa itu. Salah satu siksanya itu dibakar di dalam kuburannya. Tapi yang bisa nyelamatin orang itu dari siksaan kubur adalah sedekah. Kata Nabi,
terputus amalnya kecuali 3 yang terus-menerus mengalir dan membantu dia di alam barzah dia sampai hari kiamat. Apa? Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah yang terus-menerus mengalir tuh. Nah, sedekah yang terus-menerus mengalir itu kata Imam Muslim, kata Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini dalam kitab Sahih Muslim, dia bilang apa yang dimaksud dengan sedekah jariyah? Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa hiya al-waqf, yaitu wakaf. Makanya ente Pak sebelum meninggal jangan sampai lupa, harus ada satu aja kita punya wakaf Pak. Misalnya karpet nih, ini kan dikumpulin dari duit jamaah nih. Ini jadi wakafnya. Selama karpet ini masih ada, ente dapat pahala terus. Ya, ada berapa orang nih yang hadir nih? Ada berapa orang nih? Berapa? 130. Percaya aja lah. Itu nggak apa-apa, percaya aja. 130 nih, pahalanya dapat nggak? Dapat tuh. Orang yang ngasih karpet dapat nggak pahalanya? Dapat. Hari ini dia dapat dia. Dan itu terus, kalau dia udah meninggal, terus dia mengalir dalam kuburannya nih. Nanti ketika dia meninggal, dia akan dapat terus. Itu namanya wakaf. Jangan cuma karpet, mau masjid. Ente nyumbang 100 sak semen nih. Terbangun tuh, dari dulu sampai sekarang terbangun. Meninggal dia. Orang sholat tiap hari, banyak jumlahnya. Dan setiap sholat, orang yang sholat dapat pahala, orang yang pernah wakafin dapat semua pahala dari yang sholat hari itu. Dan terus menerus sampai hari kiamat selama masjid ini nggak kena tsunami. Ini masjidnya kena tsunami nggak nih? Jauh dari laut, nggak mungkin lah. Kalau nggak tsunami ada yang kedua. Tapi jangan sampai. Nah, pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmin yang yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang pertama Bapak harus ada sedekah jariyah itu dalam wakaf. Yang kedua ilmu. Gimana caranya? Kalau Bapak habis belajar dari sini nih, pulang. Dia kan pulang nih. Kumpulin tuh bini sama anak. Kumpulin. Nih, gua ajarin lu satu-satu nih. Dari Ustadz nih. Apa? Yang pertama, kata bini gua kurang ajar gua suami. Kumpulin tuh, ajarin habis maghrib, diajarin. Nah, ilmu tuh yang dia terima dari ustadznya, lalu disampaikan lagi, dia dapat pahala Pak. Meskipun Bapak cuma menjadi juru bicara, mentransfer doang tuh. Itu dapat pahala. Coba. Ada bininya kan? Ada nggak Pak? Ada bini kan? Ada anak. Nah, kumpulin tuh habis sholat maghrib nih, misalnya habis pulang dari masjid, kumpulin. Ngaji kita. Gua mau tahu siah nih. Ajarin tuh apa yang disampaikan. Itu namanya ilmu bermanfaat. Bermanfaat kita bisa ajarin. Kalau dia ngamalin, dapat lagi pahala. Itu bermanfaat. Yang ketiga, awaladin saleh yad'ulah, atau anak soleh yang doain orang tuanya. Maka kalau punya anak itu ajarin agama supaya dia bisa menjadi yang menyelamatkan kita, memberikan doa-doa kepada kita kalau kita meninggal dunia. Itu yang bermanfaat. Tapi ingat, amalan kita itu terputus. Tidak ada orang lain bisa memberikan manfaat kecuali dalam bentuk doa dan apa? Sedekah orang yang masih hidup yang diniatkan buat orang yang sudah meninggal, itu yang bermanfaat. Maka ada satu kisah yang pada dasarnya memperkuat tuh pernyataan di atas, bahwa dia hanya mendapatkan apa yang dia peroleh dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian lakukan. Kisah Nabi Nuh dan putranya. Bapak pernah dengar kan? Nabi Nuh ini kan termasuk nabi yang umurnya panjang. Dan beliau ini nabi yang diutus setelah Nabi Adam, menyeru pada kaumnya. Tapi kaumnya ini bukan menerima seruan Nabi Nuh, tetapi malah mereka itu durhaka kepada Nabi Nuh. Sampai kemudian Nabi Nuh itu
diperintahkan Allah untuk membuat satu bahtera. Satu bahtera yang orang lihat, Pak, Nabi Nuh dianggap gila. Kenapa dianggap gila? Karena dia bangun di tempat yang jauh dari laut. Gila nggak, Pak? Bangun perahu yang itu nggak ada lautan. Gila nggak? Dianggap gila. Nabi Nuh terus saja. Sebelum dia diperintahkan bangun perahu yang besar, dia tanam dulu tuh pohonnya. Ditanam pohon. Numbuh. Butuh berapa ratus tahun tuh. Habis tumbuh tuh pohon itu, baru dia belah tuh. Dia buat perahu yang sangat besar. Lalu dimasukkanlah binatang-binatang ke dalamnya itu berpasangan. Kenapa? Karena ada sesuatu peristiwa besar yang akan terjadi. Yang itu bisa menghilangkan semua manusia. Makanya diselamatin tuh binatang-binatang berpasangan. Dan itu terjadi, Pak. Pada saat ketika selesai pembuatan perahu Nabi Nuh yang besar itu, tiba-tiba turun air dari atas. Keluar air dari bawah. Kemudian menjadi banjir yang sangat besar. Ketika banjir sangat besar itu, orang pada minta pertolongan. Salah satunya yang dilihat oleh Nabi Nuh, berenang tuh putranya. Kata Nabi Nuh, sini nak, naik ke perahu. Tapi karena putranya ini ingkar kepada Nabi Nuh dan tidak mau menerima ajaran dari Nabi Nuh, dia nggak mau, sombong dia. Dia merasa bahwa dia bisa selamat dari banjir bah besar. Kata Nabi Nuh, tidak ada yang bisa selamat. Karena ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau naik perahu ini, pasti kau selamat. Tapi ternyata apa yang terjadi? Nabi Nuh nggak bisa nyelamatin putranya. Padahal putranya itu darah dagingnya sendiri, Pak. Nabi aja nggak bisa nyelamatin putranya. Masa kita merasa bisa nyelamatin putra kita? Nabi. Yang kedua contohnya siapa? Nabi Lut. Nabi Lut ini kan termasuk nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dalam kisah dalam Al-Quran itu terjadi yang disebut dengan hujan meteor. Betul, Be? Apa yang terjadi pada saat ketika Nabi Lut ada di situ? Pembangkangannya apa? Tentang apa? LGBT. Kalau sekarang sebut dengan LGBT, kaum Sodom. Praktik Sodom yang gak pernah ada dalam sejarah orang melakukan laki-laki dengan laki-laki. Nah, di situ ada yang mendukung perbuatan sodomi. Siapa? Istri Nabi Lut, karena dia dapat harta. Disuruh ditanya tentang Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut termasuk yang kena azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa enggak Nabi Lut menyelamatin istrinya? Enggak. Padahal dia Nabi, Pak. Sekarang yang paling dekat Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Abu Lahab siapa? Paman Nabi. Kalau paman berarti dekat. Bapak punya adik, paman kan? Tapi kemudian Abu Lahab dia diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Abu Lahab setiap hari Senin tuh, karena kelahiran Rasulullah, dia diringankan siksa kuburnya. Kenapa? Karena senang dengan lahir ponakannya saat itu. Karena senang kepada Rasulullah SAW, maka setiap hari Senin azabnya itu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru senang doang, Pak. Gimana kalau kita ngamalin ajaran Rasulullah? Kita cinta kepada Rasul, kita ngamalin apa yang dibawa Rasul. Tapi Abu Lahab tidak bisa diselamatkan Nabi. Kalau Abu Thalib saya nggak mau cerita, karena itu ada ikhtilaf para ulama. Tapi kalau Abu Lahab itu jelas disebutkan, tabat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah itu Abu Lahab. Padahal dia adalah paman Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, tapi karena sifat sombongnya, karena kekayaannya, dia orang yang tidak senang dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dan menjadi musuh yang paling besar terhadap ponakannya sendiri. Nggak bisa diselamatin oleh Nabi.
Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Yang ketiga, mereka itu tidak akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi antara kita dengan orang lain sekali lagi itu enggak ada kaitan dalam persoalan pertolongan, kecuali nanti syafaat. Kalau syafaat lain ceritanya, itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya mau cerita ini. Ketika menafsirkan ayat ini dalam kitab tafsir, saya lupa tafsirnya apa, tapi saya kutip nih. Di sini disebutkan al-ayatu dalatun ala anna al-abna'a la yusabuna ala ta'atil aba bi khilafi qaulil yahud min anna salaha abaihim yanfa'u. Ayat ini menunjukkan bahwa anak-anak itu tidak akan diberikan pahala karena ketaatan orang tuanya kepada Allah. Enggak ada hubungan, kecuali perkataan orang Yahudi. Kata orang Yahudi, bapak-bapak mereka yang soleh itu memberikan manfaat buat mereka. Itu kata orang Yahudi. Dalam agama Islam tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, ya Sofiyah, ammata Muhammad, wahai Sofiyah, encingnya Nabi Muhammad. Ya Fatimah bintu Muhammad, wahai Fatimah anaknya Muhammad. Dia Rasul yang ngomong nih. U'tuni yaumal qiyamati bi'amalikum la bi'ansabikum. Nanti kalian akan datang kepadaku pada hari kiamat bi'amalikum, dengan amal-amalmu di dunia. La bi'ansabikum, bukan karena nasab keturunanmu. Siapa yang ngomong tuh Pak? Rasul. Ya Fatimah, saya nggak bisa nyelamatin ente. Ente harus beramal soleh. Makanya Fatimah amal solehnya luar biasa. Kalau dibandingkan dengan kita nggak sebanding. Nabi mengatakan, la fa inni la ugni ankum minallahi syai'an. Aku tidak bisa mencukupkan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Nabi sendiri nggak bisa, kecuali nanti Nabi diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umat-umatnya yang masuk ke dalam neraka, dikeluarkan baru ke dalam surga. Karena itu maka kita kalau lihat ayat ini, yang pertama jangan kita berpikiran kita akan diselamatin oleh orang tua kita, anak-anak kita, istri kita. Itu satu. Karena kita nggak mungkin diselamatin, maka mumpung masih ada waktu dan umur nih, yang mungkin gak lama, ada yang 10 tahun, mungkin ada yang dikit lagi besok nih, ada yang mungkin hari Minggu depan, kita nggak tahu kan, ada yang 30 tahun. Di sisa umur itu banyak beramal. Kenapa? Itu yang akan memberikan manfaat kepada kita ketika kita nanti di hari akhirat. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan bahasan kita pada kesempatan pertemuan berikutnya. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.